Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita kembali bersama untuk mengikuti program doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Dalam program pagi hari ini kita kembali akan menerima kebenaran firman Tuhan sebelum kita menjalankan tugas-tugas kita di sepanjang hari ini. Saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur di pagi hari ini. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada dalam anugerah Tuhan, kami ada dalam pemeliharaan Tuhan, kami ada dalam kasih sayang Tuhan hingga pagi hari ini. Bapa di surga, pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau bersabda bagi kami, Roh Kudus menolong kami, menyertai kami, memampukan kami untuk mengerti setiap firman Tuhan yang kami terima di pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dalam kitab Korintus, 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk bermegah diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Puji Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, ini adalah ungkapan pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tentang Rasul Paulus, sebenarnya Rasul Paulus adalah Saulus dari Tarsus, seorang Yahudi dari suku Benyamin yang awalnya menganiaya umat Kristen, lalu ia kemudian bertobat setelah mengalami penampakan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik. Dan Rasul Paulus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan Rasul Paulus menjadi salah satu rasul yang punya pengaruh dalam pemberitaan Injil atau dalam penyebaran Injil Tuhan Yesus Kristus kepada bangsa-bangsa, kepada umat-umat Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus bahwa memberitakan Injil adalah suatu keharusan. Ini adalah suatu ungkapan yang penuh dengan semangat setelah pertobatan Paulus. Ada ungkapan yang luar biasa. Setelah pertobatan Paulus, Paulus memberi hidupnya untuk Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, untuk memberitakan Injil ke segala makhluk. Bahkan Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Berarti saudara sekalian, setelah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, hal yang pertama yang harus kita garis bawahi adalah memberitakan Injil adalah suatu keharusan. Ini bukan hanya ungkapan dari seorang rasul, yaitu Rasul Paulus, tapi ini juga menjadi suatu pernyataan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, orang-orang yang telah bertobat, orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus, wajib memberitakan Injil. Aku harus memberitakan Injil. Mengapa saudara sekalian kita harus memberitakan Injil? Karena Injil berbicara tentang Yesus Kristus.
Injil berbicara tentang bagaimana rancangan Tuhan, bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Injil berbicara tentang kasih Allah kepada manusia. Injil berbicara tentang bagaimana cara Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan Injil itu ada keselamatan bagi manusia. Ini harus kita pahami, ini yang harus kita mengerti, sehingga kita terus memberitakan Injil kepada siapapun. Dan ini adalah tugas kita sebagai orang percaya, tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan, tugas kita sebagai penginjil, dan tidak akan pernah berhenti untuk tidak memberitakan Injil, tetap terus memberitakan Injil. Hal pertama yang harus kita bawahi bahwa di dalam kehidupan kita, seperti ungkapan Rasul Paulus, aku harus memberitakan Injil. Harus memberitakan Injil. Ini ungkapan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Aku harus memberitakan Injil. Memberitakan Injil adalah satu keharusan dari Rasul Paulus. Dan memberitakan Injil juga adalah suatu keharusan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Ini sangat penting, saudara sekalian. Jangan berhenti untuk memberitakan Injil. Dan teruslah memberitakan Injil, saudara sekalian. Ini harus diketahui oleh segala bangsa, diketahui oleh segala umat, bahwa Injil itu patut diterima oleh semua orang. Sebab Injil berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Injil berbicara tentang bagaimana Allah menyelamatkan kehidupan manusia. Hal yang kedua, kita baca dalam kitab Roma 1 ayat 16 dan 17. Roma 1 ayat 16 dan 17 berkata demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Kita garis bawahi tentang perkataan di sini adalah Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang. Injil ada kekuatan Allah. Injil ada cara Allah untuk menyelamatkan setiap orang. Sebab itu, saudara sekalian, Rasul Paulus memiliki satu tanggung jawab, memiliki satu kewajiban untuk memberitakan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang. Saudara sekalian, ketika kita percaya kepada Tuhan dalam pemberitaan Injil, itu tidak salah. Ketika saudara percaya kepada pemberitaan Injil oleh hamba-hamba Tuhan, oleh penginjil-penginjil, itu tidak salah. Ketika saudara menerangkan Injil Yesus Kristus, itu sudah tepat. Karena tujuannya adalah menyelamatkan saudara, menyelamatkan kita semua. Karena dengan tegas firman Allah berkata, Injil adalah kekuatan Allah untuk dapat menyelamatkan manusia, untuk dapat menyelamatkan saudara. Karena Injil ada kebenaran Allah. Tanpa saudara menerima Injil, tanpa saudara menerima kebenaran Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka kerjaan surga hanya sebagai suatu cerita saja. Saudara tidak akan masuk
saudara tidak akan mengalaminya, saudara tidak akan memilikinya. Tetapi dengan saudara percaya kepada Injil Yesus Kristus, percaya pada kebenaran itu, Yesus adalah kebenaran itu, maka saudara berhak menerima, berhak mendapatkan janji-janji Tuhan, kerajaan Allah, kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Nah, ini harus kita sadari, ini harus kita yakini saudara sekalian. Injil adalah kebenaran Allah, Injil adalah kekuatan Allah, Injil adalah damai sejahtera bagi setiap orang, bagi setiap makhluk. Wajib diterima, wajib diresponi, sebab di dalamnya ada rancangan Allah yang indah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Hal yang ketiga saudara sekalian, kita baca di dalam Markus 16 ayat 15 dan 16. Markus 16 ayat 15 dan 16. Di situ Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Hal yang ketiga di sini kita lihat di sini bahwa memberitakan Injil ke segala bangsa adalah perintah dari Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya atau kepada kita, kepada semua orang percaya sebelum Yesus naik ke surga. Yesus perintahkan ini kepada murid-murid. Pergi ke seluruh dunia, pergi ke segala bangsa, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Berarti ini keharusan, ini adalah perintah. Benar kata Rasul Paulus, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil adalah perintah, adalah amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan kita malu untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil adalah keharusan. Sebab Injil sudah dikatakan oleh Rasul Paulus adalah kekuatan Allah. Dan barang siapa percaya kepadanya, barang siapa percaya kepada pemberitaan Injil itu, barang siapa percaya kepada kebenaran itu, Yesus adalah kebenaran itu, dia akan diselamatkan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya, kata Yesus, akan dihukum. Berbahagialah saudara yang sudah percaya. Dan berbahagialah jika saudara mau percaya, mau menerima Injil itu, mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sebab tidak ada keselamatan di luar Yesus. Jaminan keselamatan itu, jaminan sorga itu, jaminan kerajaan Allah itu akan menjadi bagian hanya kepada mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat itu hanya ada dalam Yesus. Yesus pernah berkata, seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa di surga jika tidak melalui aku. Sebab dialah Bapa itu, dialah Tuhan itu, dialah telah merancangkan hal yang terindah, hal yang termulia dalam kehidupan orang yang percaya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Dimanapun saudara berada saat ini, mari tetap ada dalam Yesus. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kalau kita sudah percaya dan kita telah diselamatkan, maka orang pun harus diselamatkan. Dan itu tugas kita untuk memberitakan Injil. Tuhan memberkati. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang sudah dengar firman Tuhan pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, biar mereka menjadi umat yang bersemangat, umat yang dikasihi Tuhan, umat yang diberkati oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hidupkan. Dalam berbagai kondisi masa mereka hadapi, Engkau sumber pertolongan bagi umat-Mu yang percaya kepada Tuhan, yang mengasihi akan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin.